Shalom, bertemu lagi kita sama-sama. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam seri pengajaran firman Tuhan bersama dengan Yayasan Imamat Rajani. Sekarang saya berada di base camp di Desa Kembes 1, Minahasa, Sulawesi Utara. Dari tempat ini kita akan belajar seri pengajaran firman Tuhan dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 21 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati." Ayat 13, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa, baik yang menyaksikan firman Tuhan ini lewat online dan offline, kita melihat di sini bahwa kenapa Tuhan Yesus menjadi marah. Kalau kita melihat dari segi ini, yang pertama Tuhan marah karena apa? Awalnya penyesatan mulai terjadi di tengah-tengah bait Allah. Dan yang kedua, karena bait Allah adalah sudah berubah fungsinya. Harusnya menjadi rumah doa, tetapi menjadi pasar, tempat berdagang, tempat berjualan, dan lain-lain. Saudara percaya enggak? Ya, mau yakin atau tidak yakin, suka atau tidak suka, tempat atau lingkungan di mana Anda bersekutu, di mana Anda beribadah, sangat menentukan nasibmu ke depan. Apakah di tempat itu, di lingkungan itu Anda diberkati atau Anda terkutuk di situ? Apakah Anda mendapatkan jalan untuk ke sorga atau Anda mendapatkan jalan untuk neraka? Nah, ini kita akan perhatikan di sini. Saya mau angkat dalam tema ini, yaitu bagaimana Tuhan menyucikan bait Allah. Kalau kita kenal bait Allah adalah bait suci, tetapi bait suci disucikan. Berarti ada yang tidak beres di dalam. Bait Allah adalah bait suci, tetapi ya Yesus menyucikan bait suci. Nah, di sini ya segala macam penyesatan sudah ada di dalam. Kita lihat perlahan-lahan ya, kita lihat mau tidak mau ya, gedung atau bangunan itu tempat berkumpulnya ya orang-orang percaya. Yang kita adalah bait Allah, tempat berkumpul. Tapi justru dari situ kita akan melihat penyesatan di sini terjadi. Kalau kita lihat cara jitu daripada musuh sebagai contoh ya, bagaimana dia mau menghancurkan sebuah produk minuman ya yang menjadi saingannya, dia pasti akan memproduksi minuman beracun dengan merek dan kemasan yang sama dengan yang diserangnya. Logikanya kan begitu. Nah, di sini kita lihat iblis ini memang licik dan kelicikannya melampaui kita semua. Tetapi Tuhan Yesus telah memperingatkan kepada kita bahwa komplotan iblis akan memakai namanya untuk menyesatkan murid-muridnya. Ini yang kita harus lihat ya. Saya ajak untuk saya masuk di dalam Matius pasal 24, bagaimana Tuhan menginformasikan lebih dulu. Terjadi penyesatan ya. Matius 24 ayat yang keempat ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ayat 5, "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Kita lompat ya di ayat yang ke-24. "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Ayat 25, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu."
Kalau kita lihat dalam perumpamaan juga, jelas-jelas di dalam firman Tuhan, Yesus hanya menaburkan benih gandum. Namun fakta menunjukkan ya tumbuh banyak lalang. Nah kita lihat di sini, sesungguhnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita saat-saat ini bahwa iblis juga mendirikan gereja yang sesat. Bahwa kita tidak boleh bodoh, tidak boleh terlalu lugu, dan tidak boleh menganggap semua gereja yang memakai nama Yesus adalah gandum. Penting untuk kita perhatikan. Nah kita harus tahu bahwa iblis cukup licik dalam tindakannya menentang Tuhan. Yaitu apa? Melakukan pemalsuan akan rencana Tuhan. Iblis tahu bahwa cara terbaik untuk melawan gereja yang benar adalah mendirikan gereja yang salah. Nah, Yesus ya menaburkan benih, tetapi iblis menaburkan lalang untuk mengganggu pertumbuhan gandum sekaligus untuk mengacaukan orang-orang awam yang tidak sanggup membedakan antara lalang dan gandum. Nah, kita lihat di sini bentuk lalang seperti apa di bait Allah dia tabur. Di tengah-tengah persekutuan orang percaya, lalang seperti apa? Nah, kita akan lihat ya, untuk melancarkan programnya iblis ya, dia mendirikan berbagai agama tentunya. Ya, berbagai aliran yang ya agama-agama dia bangun dan Tuhannya berbeda-beda. Untuk apa ya? Supaya dia melancarkan sesuatu serangan. Dan liciknya dia mendirikan berbagai agama, bahkan dari agama yang normal, dari yang murni menjadi agama yang mulai terseret kepada hal-hal yang salah. Tetapi tujuannya dia bikin banyak agama dan banyak Tuhan. Tetapi kelicikannya dari sekian banyak agama, dari sekian banyaknya Tuhan, tetapi hanya satu yang diakui oleh banyak agama dan banyak Tuhan, satu adalah iblis. Iblis tidak banyak. Di semua agama tidak ada iblis A, iblis B. Tetapi semua agama dan orang percaya iblis cuma satu. Tetapi orang yang percaya, agama banyak, Tuhannya banyak. Ya kan? Itu kelicikannya. Jadi di sini ya, satu hal yang banyak orang Kristen tidak diwaspadai, yaitu bahwa iblis mendirikan banyak gereja. Akhirnya apa? Orang pikir ini bait Allah, tetapi sudah bait iblis. Jadi di sini orang-orang yang terjaring, ingat baik-baik. Biasanya orang-orang yang terjaring di dalam gereja yang didirikan iblis, pasti digiring untuk tidak memperhatikan doktrin Alkitab yang benar. Melainkan hal-hal tentang kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ketika mereka memperhatikan doktrin Alkitab yang benar, maka mereka akan melihat kesalahan gereja itu. Dan mereka pasti akan meninggalkan gereja mereka itu. Nah, saudara, kalau kita lihat, kita seringkali tidak menyadari kalau kita sedang dirasuk, sedang dimasukin lalang di dalam gereja. Di dalam baitnya, dia sudah memasukkan lalang. Tetapi kita pikir hanya di luar sana yang boleh ada lalang. Tapi di dalam tidak. Mari kita cek Markus pasal 1 ayat yang ke-23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, ayat 24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Garis bawahi di ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu. Pertanyaannya, orang ini ada di dalam atau di luar? Ya kan? Nah ternyata kalau kita perhatikan, menurut pembacaan ini, orang kerasukan di dalam bait Allah. Nah pertanyaan di sini, ternyata ya banyak orang kerasukan di dalam gereja, tetapi mereka tidak pernah ketahui. Banyak orang sekarang ini lagi kerasukan, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang dirasuk. Pikirnya dia baik-baik saja, pikirnya dia tenang-tenang saja, karena masih di dalam ikut menyembah Tuhan, ikut beribadah kepada Tuhan. Padahal dia sudah tidak lagi seperti apa yang dia pikirkan. Sebagai contoh ya, ingat waktu Saul. Ya kan, Saul sudah ditinggalkan dan ditolak oleh Tuhan.
Tetapi dia pikir dia baik-baik saja. Padahal dia sudah dirasuk roh jahat di dalam dirinya. Nah, kita masuk lagi di sini. Mari kita lihat kerasukan roh apa yang ada di dalam bait Allah. Lalang apa yang iblis tabur. Kalau kita lihat di sini, di dalam bait Allah kenapa Tuhan menyucikan? Karena telah masuk yang namanya satu roh yang namanya roh dagang. Roh dagang ini sangat berbahaya. Karena jadi tempat berjualan, tempat berdagang. Bait Allah dijadikan tempat berdagang. Dan kita lihat dulu, jangan asal ngomong bilang oh ini roh dagang. Apa itu roh dagang? Mari kita cek dalam firman Tuhan ya. Roh dagang itu siapa? Ternyata iblis dia sendiri yang dia berdagang dengan kelicikan. Mari kita buka di dalam ya, Yeskel 28 ayat 18. Kalau di dalam ayat 11 sampai 19 bagaimana ya Yeskel menulis nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Coba kita lihat Yeskel 28 ayat 18. Siapa sesungguhnya? Ya roh itu, roh dagang, bukan dagangnya, roh dagang. Ada orang kan cinta uang Tuhan marah. Bukan uangnya yang Tuhan marah, tapi cinta uangnya. Nah kita lihat di sini ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Jadi di sini siapa? Dia sendiri, iblis ya. Dalam dagang dia curang. Nah kita lihat kalau sudah masuk roh dagang di dalam bait Allah, kita lihat efeknya. Biasanya di dalam bait Allah, di dalam pertemuan-pertemuan kita juga, kalau sudah ada roh dagang di dalamnya, orang pasti hitung-hitungan. Ya, dia pasti hitung-hitungan dengan Tuhan. Untung rugi yang dia pikirkan dalam beribadah dan melayani kepada Tuhan. Itu dia. Nah, kalau kita lihat manifestasi dari roh dagang ini, ya, kalau dia sudah kerasukan roh dagang ini, dia selalu ya merasa dia berpikir enggak boleh ada saingan. Roh dagang membawa orang menjadi curang. Roh dagang ini membawa orang-orang menjadi monopoli. Dan roh dagang ini membawa orang-orang mengintimidasi. Kalau kita lihat dalam cerita Tuhan Yesus, dia membersihkan, menyucikan bait Allah. Karena apa? Ya kalau udah mau hari raya ya di sana, Paskah dan lain-lain, mereka harus membawa korban. Lembu, kambing, domba, burung merpati. Dan ada dikatakan pedagang ya, penukar-penukar uang. Mereka di sana ya, mereka memboikot. Kalau ada orang-orang dari luar ya, dari bangsa-bangsa yang mungkin ada yang bangsa Yahudi diaspora, mereka suka pulang bersiara di hari raya ini, mereka harus membawa korban di Yerusalem, di bait Allah. Tetapi di sini mereka melakukan sesuatu. Misalnya, kalau orang beli kambing atau sapi atau merpati atau domba di luar, bawa ke bait Allah, mereka akan mengecek ada quality control. Dengan segala alasan mereka bilang ini udah enggak layak, ini udah cacat. Otomatis ya daripada pusing mereka beli di dalam. Itu satu boikot, enggak mau lagi. Ya, terus apa lagi? Mereka membuat sesuatu peraturan dan di dalam bait Allah ini roh dagang menguasai, yang menjadi pemegang saham adalah ahli Taurat dan imam-imam. Mereka yang mengontrol di dalam bait Allah. Kontrol dalam bait Allah sehingga terjadi perdagangan di dalam. Dengan apa? Mereka berpikir ini untuk pekerjaan Tuhan. Padahal sudah akal-akalan. Mereka nggak mau ada saingan lagi. Dan ada intimidasi. Begitu juga dengan apa? Keuntungan yang mereka cari. Di dalam bait Allah sudah ada money changer. Ya kan? Tempat menukar uang. Jadi kalau bangsa-bangsa lain bawa uang dari luar negeri, katakanlah dolar Amerika, rupiah, dolar Singapura dan lain-lain. Biasanya ya mereka tidak mau kasih berlaku uang itu. Harus memakai mata uang lokal. Ya kan? Sehingga apa? Money changer. Kurs ya, kursnya dibedakan dan mereka akan untung. Sudah untung di money changer, mereka juga membeli binatang korban. Itu juga dengan harga kira-kira 30% lebih mahal daripada beli di pasar. Dan tempat bait Allah ini menjadi pasar, menjadi tempat dagangan. Dan di sini Tuhan tidak mau bait Allah hari ini ya ada yang namanya roh dagang.
tempat mencari keuntungan di dalam beribadah. Nah ini Tuhan tidak izinkan. Kita sebagai bait Allah, jadilah pelayan yang benar. Ya, jadilah pelayan yang memberkati, punya hati raja dan mental raja. Tetapi kalau iblis taruh lalang ini, dia bikin ya pelayan berhati raja tetapi mental pengemis. Ya kan? Ini yang terjadi. Tidak mau berkorban. Minta semuanya. Kalau boleh merampok. Nanti kita perhatikan. Padahal fungsi bait Allah adalah tempat membawa korban. Fungsi bait Allah tempat orang membawa korban daging-daging itu semua lemak-lemak. Ya kan? Bukan untuk tempat menjual kedagingan kita. Nah ini kesalahannya. Di bait Allah tempat orang membawa korban ya kedagingan kita. Bukan untuk tempat menjual kedagingan. Ya, bukan tempat simpan pinjam uang di dalam bait Allah. Tetapi tempat untuk membawa persembahan. Di sini kalau di mana-mana kalau kita lihat orang bawa dolar, orang bawa apa biasa saja. Tapi kalau waktu itu ya dolar tidak laku, harus melalui money changer. Padahal ada keuntungan besar daripada menukar uang itu. Jadi di sini kita perhatikan. Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara kita beribadah. Ya, berkat kita datangnya dari Tuhan, ya. Bukan karena hasil kerja keras kita atau tipu-tipu kita atau dagang-dagang kita. Maksudnya di sini bukan jenis pekerjaan, bukan jenis bisnis yang menentukan Anda dan saya berkelimpahan, tetapi tangan siapa yang turut mengerjakannya. Ini rahasianya. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, apapun pekerjaanmu di kota ataupun di ladang, di desa, dimanapun itu, ya Anda pasti berhasil. Karena Tuhan menjanjikan itu. Nah, jadi kita lihat ya, roh dagang ini lalang pertama dagang. Yang kedua, terucap dari mulut Tuhan Yesus, bukankah ya rumahku disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita bagi sarang hari ini. Sarang kita kenal ada dua. Ya, sarang berarti ya tempat. Sarang kalau di dalam tempat kita beribadah, itu yang biasanya gereja Tuhan ada dua. Dia bangun sarang yang tersembunyi atau dia bangun sarang yang kelihatan. Nah ada sarang, kalau sarang yang tersembunyi biasanya ular, tikus masuk di dalam. Tersembunyi maksudnya apa? Sarang yang tersembunyi saya identikkan dengan gereja yang penakut. Gereja yang penakut ini ya gereja yang munafik. Gereja penakut ya sama dengan sarang yang tertutup atau sarang yang tersembunyi. Biasanya gereja yang penakut itu suka didatangi oleh orang-orang yang bukan mencari kebenaran tetapi mereka mencari pembenaran. Karena apa? Mereka hanya mencari akan pembenaran akan perbuatan dosa mereka. Melegalisasi perbuatan dosa mereka, bukan mencari kebenaran untuk menyingkapkan dosa mereka. Nah, ini, sarang yang tertutup. Nah, kalau kita lihat, gereja takut berbicara kebenaran, bahkan firman diperkosa menjadi serendah-rendahnya. Nah, kita lihat gereja penakut cirinya ya, yang dia pentingkan, yang dia tonjolkan peraturan-peraturan gereja. Ya, lebih dia perketat daripada dia menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat menentukan ya nasib hidup atau mati seseorang. Nah, kita lihat di sini. Ya, artinya gereja begini ya. Gereja yang penakut ini biasanya mereka memperberat aturan tapi memperingan hukuman. Contoh ya, kita lihat di dalam Alkitab Kejadian pasal 2. Kita perhatikan bahwa Tuhan berfirman. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Garis bawahi, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita lihat
Bagaimana reaksi Hawa dalam Kejadian 3 ayatnya yang ketiga? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Garis bawahi, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi terlihat di sini Allah tidak berfirman bahwa buah itu jangan diraba. Tetapi Hawa menambahkan peraturan diperketat. Padahal mungkin bisa diraba, ini saya punya pemikiran. Karena tidak dilarang untuk diraba. Saya nggak tahu kalau ada terjemahan lain. Tetapi yang saya lihat di sini bahwa Hawa memperketat aturan, tetapi terus dikatakan nanti kamu mati. Padahal kalau makan pasti mati. Memperingan hukuman. Kalau nanti bisa ya bisa tidak. Iya kan? Nah ini dia. Gereja yang penakut yang selalu ditonjolkan demikian. Tetapi Tuhan mengatakan engkau ya harus dibereskan. Harus disucikan pandangan-pandangan seperti ini. Tetapi kalau Tuhan senang justru gereja yang terbuka. Menjadi sarang yang terbuka. Kelihatan kalau sarang yang terbuka apapun itu kelihatan. Apakah ini belum makan ya. Mungkin dombanya belum makan ya. Atau lagi sakit bisa kelihatan. Bisa difikskan, bisa dirawat dengan baik. Nah, biasanya sarang yang terbuka ya, gereja yang berani, gereja yang tegas menyampaikan firman Tuhan. Gereja yang berani menelanjangi perbuatan-perbuatan iblis dan ya dosa-dosa orang itu. Biasanya kalau gereja yang berani itu orang-orang suka juga mau datang. Pengen cari tahu keadaan hidup mereka. Mereka dalam posisi benar atau mereka dalam posisi salah. Sudah benar enggak, sudah kudus atau tidak. Makanya dalam Mazmur 26 ya, orang-orang bertanya di gereja itu. Bertanya kepada Tuhan melalui ya gembala mereka, pengajar mereka di tempat kumpulan itu. Coba kita lihat Mazmur 26 ayat 2 ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena apa? Di gereja itu mau menelanjangi. Berbicara tentang ya apa rencana Tuhan kepada pribadi-pribadi. Sehingga mereka merasa terberkati. Sehingga mereka bilang ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Terus kita lihat Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Tetap disuruh selidiki dan ini gereja yang benar. Dikatakan selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kita lihat, makanya Tuhan mau ya jadi orang-orang yang benar. Jangan membangun ya sarang tetapi buat kandang yang lebih besar. Kalau sarang itu tertutup identik dengan tertutup, enggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat ya, tadi sarang, sekarang ada penyamun. Apa itu penyamun? Jadi engkau menjadikan rumah doa sarang penyamun. Penyamun biasanya orang-orang yang memberontak pada aturan yang benar. Penyamun adalah perampok. Ya, kita akan lihat ada 3 tipe pelayan kalau Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Bagaimana Tuhan menunjukkan di situ ada tipe dan kita bisa identikan dengan pelayan juga. Yang pertama kalau kita lihat ada kerampokan. Ada penjahat yang merampok sehingga ada orang tergeletak di jalan. Nah, tipe pelayan ya penyamun seperti ini di gereja itu perampok. Penyamun-penyamun. Prinsip mereka, milikmu harus menjadi milikku. Kuasamu harus menjadi kuasaku. Makanya banyak terjadi yang namanya kudeta di dalam gereja. Tidak puas, belum waktunya untuk dia duduki, dia sudah kudeta. Harus diturunkan segera. Ya, gembala sidang atau siapapun itu sering terjadi. Karena apa? Pelayanan dia, ya, dia mau merampok. Milikmu harus jadi milikku, kursimu harus menjadi kursiku. Ini yang terjadi. Dan yang kedua kita perhatikan tipe ya pelayan imam dan Lewi. Kalau tipe imam dan Lewi punya prinsip mereka adalah
hanya milikku sendiri. Artinya milikku hanya milikku, bukan milikku. Tidak mau tahu keadaan jemaat, tidak mau tahu keadaan gereja yang dipercayakan umat-umat. Yang pasti dia lebih mementingkan apa yang dia mau lakukan. Kalau kita lihat kan waktu imam-imam, waktu turun dan orang Lewi turun, mereka lihat tetapi mereka hanya menyeberang. Tetapi ada satu yang Tuhan inginkan, yang bukan menjadi penyamun, tetapi menjadi penolong adalah tipe seorang Samaria yang murah hati. Artinya milikku adalah milikmu juga. Ada kerjasama satu sama yang lain, ada empati. Maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Anda ada di dalam perkumpulan, ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di satu tempat, ya, yang sekarang lagi kerasukan roh dagang ini, lagi kerasukan yang namanya roh yang membuat sarang-sarang yang tertutup dan juga dimasuki oleh penyamun-penyamun atau perampok-perampok, ya, Anda harus lebih lagi mempertimbangkan. Jangan oleh karena Anda takut kepada orang, Anda takut kepada orang tua dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan jelas harus Anda perhatikan di mana hari ini tempat Anda bersekutu. Kalau tidak, berbahaya. Mari kita lihat dulu ya. Sebelum saya masuk bagaimana bait Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus mau datang kepada pribadi-pribadi kita. Tetapi warning dulu di tempat di mana kita berkumpul. Coba kita lihat, kita katanya kalau kita ada di tempat itu dan kita tidak bisa makan yang benar, maka kita akan binasa. Ratapan pasal 2 ayat 11. Bagaimana Yeremia merasa sedih. Firman Tuhan berkata, mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Ayat 12. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Ya, ibunya itu gereja Tuhan. Dan mereka bertanya di dalam perkumpulan itu, mana roti dan anggur? Roti berbicara tentang makanan, tentang firman. Anggur berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi mereka tidak dapat makanan yang benar, tidak dapat yang namanya sukacita yang melimpah-limpah dari Roh Kudus. Sehingga apa? Kalau di tempat situ Anda tidak mendapatkan makanan yang benar dan tidak ada sukacita Roh Kudus, maka Anda pasti pingsan. Ya, seperti apa katanya? Seperti orang yang gugur. Kalau gugur ya sudah mati berarti kan, dulu gugur di dalam peperangan. Terus dikatakan apa? Ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Jadi ternyata banyak orang juga bisa ya binasa di tengah-tengah perkumpulan yang merasa suci, merasa kudus, tetapi justru di dalam situ sudah kerasukan 3 hal ini. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat, kita akan mati di situ. Tetapi Tuhan tetap juga dengan kewibawaan Dia. Dia mau juga masuk kepada pribadi-pribadi, yaitu kita adalah bait Roh Kudus. Karena apa? Dia mau datang secara pribadi, karena dalam 1 Korintus 3 ayat 16 kan dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekarang kita lihat, masuk kepada lebih pribadi, kepada personal. Kalau kita tahu bait Allah adalah kita dan Roh Allah diam di dalam kita, fungsinya pasti kita kenal roh itu. Ya, fungsinya kita kenal seperti yang dikatakan oleh Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, apapun itu Dia akan menyadarkan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi fungsi daripada Roh Kudus menginsafkan. Jangan keraskan hatimu. Jangan oleh karena Anda nyaman di tempat itu, tetapi Roh Kudus datang, fungsinya itu. Karena kita adalah bait Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dunia saja diinsafkan, apalagi seorang saya pribadi. Apalagi Anda dalam keluarga, satu dunia diinsafkan. Saya pribadi dia mampu menginsafkan, dan Anda yang keluarga pun mampu dia insafkan. Dan kita perhatikan, kalau Anda sudah menjadi milik Tuhan,
Anda adalah bait Allah. Jangan bergaul-bergaul di tempat-tempat yang tadi saya katakan. Karena dalam Roma 8 ayat 14 Anda statusnya ya adalah anak Allah. Dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi di sini manusia ternyata selalu dikuasai oleh roh. Tetapi jadi pertanyaan yang selalu saya tanyakan, dikuasai oleh roh siapa? Roh setan atau roh Allah? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, saya masuk lebih pribadi lagi, bagaimana Tuhan datang mengunjungi kita sebagai pribadi, sebagai bait Allah. Ya, dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yang terjadi ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 13 itu, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus, dia mempunyai ya pohon ara. Seorang katanya yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Coba lihat di ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Terus jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Jadi Tuhan juga mengunjungi, mencari. Sudah berbuahkah? 3 tahun dia balik-balik. Tetapi dia tidak menemukan buah itu. Dan dia suruh potong. Tebang sudah. Tetapi ya ada kesempatan. Biarlah mau dicangkul dulu tanahnya, tanah hatinya. Mau dipupuk dengan kebenaran yang benar. Tetapi kalau memang orang ini kebal, orang ini istilahnya keras kepala, kepala batu, ya udahlah tebang saja. Ya kalau istilah sekarang, kalau tidak bisa dibinasakan, itu bahasanya katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah datang, terus kita tidak berbuah, apa yang akan terjadi? Tetap masih dalam ya Matius 21, coba kita lihat dalam ayat 18 dan 19. Setelah dia menyucikan bait Allah, ya, dia pergi ya dan dia melihat ada pohon. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Jadi betapa berbahaya ya bait Allah ini bisa dikutuk. Karena siapa yang merusak bait Allah, dia akan dihancurkan oleh Tuhan kan. Nah, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Mari kita lihat, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ingat baik-baik, Tuhan Yesus akan menyelidikinya lagi. Artinya di sini ya, Tuhan bukan tidak tahu kenapa ayat ini kan jadi perdebatan. Masa Tuhan ini begitu? Kelaparan cari buah, enggak dapat dikutuk. Udah tahu lagi pada enggak musim buah. Tetapi kita akan lihat kenapa Yesus harus menyelidiki. Kalau kita lihat kembali lagi kepada kejadian, bagaimana Yesus mencari motif untuk dia selidiki. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa bersembunyi. Karena tiba-tiba mereka menyadari tubuh mereka telanjang. Terus dikatakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 9, ya, di sana Tuhan bertanya-tanya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lagi-lagi ada sebuah kemustahilan bahwa Tuhan tidak tahu sesuatu. Tetapi lihatlah pada lanjutannya. Coba lihat di dalam Kejadian 3 ayat 11. Tuhan bertanya kepada Adam, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jelas Tuhan tidak pernah berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau makan engkau telanjang. Berarti motif di sini Tuhan tahu bahwa iblislah yang memberitahukan
kepada Adam dan Hawa, kamu telanjang. Jadi di sini bukan sekedar Tuhan bertanya, tetapi dia melihat motif orang ini. Nah, bagaimana dengan pohon ara yang dia kutuk? Apakah Yesus tidak tahu kalau saat itu belum musimnya pohon ara itu berbuah? Jadi kalau kita perhatikan ya, sudah tahu di bulan yang tidak berbuah, bukan pada musimnya, tetapi dia tertarik. Kenapa nih pohon ini mengajak dia untuk mencari buah di situ? Ada sesuatu yang tidak lazim. Padahal Tuhan Yesus sangat tahu, pohon ara itu dia sangat tahu. Bahkan dalam Matius 24 ayat 32 waktu itu, bagaimana Tuhan Yesus mengaitkan tentang musim. Kalau udah mau terjadi musim panas ya, dia katakan cukup dilihat pada ranting yang melembut dan mulai bertunas pohon ara itu. Dia sangat tahu. Bahkan kedatangannya dia, kedatangan anak manusia dalam Markus 13 itu, kedatangannya juga kaitkan dengan pohon ara. Jadi di sini menegaskan bahwa Yesus begitu paham bagaimana perkembangan pohon ara menjelang musim panas. Dengan demikian ya, sebagai orang yang paham perkembangan pohon ara, Yesus sudah pasti tahu kapan pohon ara itu berbuah. Tetapi ayat ini kalau salah tafsir ya, pengertiannya mereka akan tuduh orang Kristen punya Tuhan ini payah. Ya kan? Akan dikecilkan Tuhan kita. Penjelasannya begini, kalau kita kaitkan pohon ara itu dengan ya kita. Pohon ara itu adalah lambang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan sekarang pohon ara dilambangkan kepada kita. Penjelasannya begini, pohon ara itu ya dalam 1 tahun kita tahu dua kali panen. Iya kan? Pohon ara itu. Nah, panennya itu di akhir bulan Juni, masuk ke bulan Juli ya, akhir Juni masuk kepada bulan Juli, itu adalah panen pertama. Dan panen kedua akan terjadi di bulan Agustus. Nah, jadi kalau di akhir Juni masuk ke awal Juli sudah kelihatan buah arahnya, maka pasti panen kedua lebih baik. Jadi kalau di Juni masuk Juli kelihatan buah arahnya, pasti di bulan Agustus panen kedua itu lebih bagus. Tetapi kalau dilihat di pada waktu akhir Juni masuk ke Juli terus tidak ada buah, ya jangan harap ada panen yang kedua. Maksudnya apa di sini? Kalau Tuhan ya tegur saya dan saudara, tegur Anda dan saudara mau dikoreksi, saudara mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka saudara akan semakin baik. Dan kalau Anda dikoreksi dan Anda bisa berbenah, maka pasti akan lebih baik dan lebih baik. Tetapi di sini kalau kita dikoreksi dan kita tidak mau berbenah, maka Anda tidak akan berbuah lagi. Maka Anda pasti menjadi kering dan ditebang. Jadi pada saat kapan kita mengetahui kalau pohon ara itu tanda-tandanya dia mulai berbuah? Ya kelihatan dia akan berbuah itu pada jatuh di bulan April. Ya. Di bulan April itu daunnya sudah mulai kelihatan lebar dan disertai dengan munculnya tunas. Ternyata kalau tunas itu sudah boleh dimakan. Tetapi terjadinya mulai di bulan April. Nanti panennya di bulan Juni ya akhir dan awal Juli serta Agustus. Jadi di sini Tuhan Yesus datang itu bukan di bulan itu, bukan di bulan April. Tapi Yesus datang mungkin di bulan Februari atau Maret karena menjelang ya Paskah orang Yahudi. Menjelang berarti udah dekat. Nah, mana mungkin pohon ara itu muncul ya daunnya menjadi lebar di bulan itu, di bulan Februari atau Maret. Karena kalau dia muncul di bulan itu, bulan Februari itu tidak lazim. Nah, apa kaitannya? Ini berarti orang ini kelihatannya rohani. Penampilannya rohani orang ini, bahasanya rohani, pakai jubah rohani, ya segala sesuatu yang ditonjolkan rohani. Tapi sebenarnya sedang menutupi sesuatu. Orang ini sedang berkamuflase, berpenampilan domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Maka Tuhan Yesus katakan kepada pohon ara itu, engkau tidak mungkin berbuah lagi. Kenapa? Karena tidak wajar. Ada daunnya tapi bukan buah di bulannya
Dan itu ada sekarang ini di gereja Tuhan saat-saat ini. Tidak wajar. Mengapa? Karena Tuhan melihat di sini nggak penting tutur kata kita rohani. Nggak penting penampilan saya dan saudara rohani. Yang Tuhan pentingkan dalam hidup saya dan saudara adalah bisa menjadi teladan, bisa berbuah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya daun saja yang kita lihat. Artinya di sini nggak boleh kita macam-macam. Nggak boleh kita ya, dalam kehidupan kita lagi melayani masih selingkuh. Ya berpacaran masih berhubungan seks di luar nikah. Orang melayani kehidupan masih melekat dosa, LGBT-nya masih ada. Tetapi mereka bisa menutupi. Nah, jangan tipu-tipu di dalam apa? Gereja. Dagang macam-macam, menguasai segala macam di situ. Dan artinya apa? Hanya berdaun saja. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Tuhan kenapa sampai kutuk pohon ara ini? Karena pohon ara ini melambangkan kita juga, berarti manusia ini sudah kehilangan akal sehat. Artinya kalau sudah kehilangan akal sehat, ya, berarti manusia ini standarnya di bawah binatang. Kenapa dikatakan di bawah binatang? Karena kalau kita tahu binatang masih lebih memiliki akal sehat daripada manusia. Saya contohkan soal hubungan. Ya, misalnya di sini ada guguk, ada anjing. Ada babi, ternak babi. Ya. Enggak pernah kita kenal anjing, pernah kita kenal dengan anjing homo. Ya kan? Enggak pernah kita kenal dengan babi gay. Atau anjing dan babi lesbian. Enggak. Yang pasti kita kenal anjing laki-laki suka anjing perempuan. Karena apa? Untuk melanjutkan reproduksi keturunan. Iya kan? Nggak ada kita kenal babi laki-laki suka babi laki-laki. Enggak, dia enggak mau. Yang dia suka babi perempuan. Mereka aja tahu binatang punya akhlak yang tahu bagaimana membedakan mana kelamin laki, mana perempuan. Tetapi hari ini manusia akhlaknya sudah di bawah binatang. Makanya Tuhan bilang engkau tidak boleh berbuah lagi. Bisa terkutuk karena apa? Penampilanmu di dalam gereja. Engkau melayani, tapi engkau tipu-tipu. Menutupi dengan daun yang rimbun. Makanya Tuhan bilangkan dalam Matius 23 ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi bagi ya kekasih-kekasih Tuhan yang masih mau belum lepas dengan kehidupan LGBT atau apapun. Jangan Anda tersinggung. Tuhan mengasihi Anda. Segera minta roh Tuhan untuk melepaskan. Jangan alasan apapun. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Kalau Anda mau selamat, jangan pergi tempat-tempat yang akan melindungi Anda. Tetapi biarlah menelanjangi kehidupanmu. Karena Tuhan sudah katakan, kamu tidak akan berbuah lagi. Dan pada besok hari murid-murid lihat bahwa sampai ke akar-akarnya pohon ara itu terkutuk. Jadi kok Anda adalah milik Kristus. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan. Jika Anda tidak memiliki roh Kristus, Anda bukan milik Kristus. Anda milik setan, Anda milik organisasi. Tetapi Anda bukan milik Kristus. Makanya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan saya masih tetap mau bahas tentang pohon ara ini. Bagaimana Tuhan mau sucikan adalah identik dengan kita bait Allah. Coba kita perhatikan, kita flashback lagi ke yang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam ya pohon ara ini merupakan pohon ketiga. Pohon ketiga yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian. Yang kita kenal waktu pertama kali disebut pohon kehidupan. Yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga ketika manusia jatuh ke dalam dosa disebutlah pohon ara ini. Coba kita lihat dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Coba kita perhatikan. Ya, bahwa Adam dan Hawa jatuh. Siapa yang menyuruh menggunakan daun pohon ara? Bukan Tuhan. Berarti iblis sudah menyuruh, ambil untuk menutupi ketelanjanganmu. Engkau bikin cawat. Tetapi Tuhan kan tidak suka. Ketika Tuhan melihat mereka dan mereka ngaku, Tuhan tidak memakai daun pohon ara. Tetapi Tuhan ambil apa? Binatang, dia sembeli untuk menutupi mereka dengan kulit binatang. Jadi di sini maksudnya apa? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan siapapun dia, atau kita yang sudah dipercayakan firman Allah, jangan hanya kita menghasilkan daun saja untuk dipakai menutupi ketelanjanganmu atau menutupi ya umat-umatmu dari segala kesalahan mereka. Karena Tuhan lagi tidak suka dengan menggunakan daun pohon ara. Jadi di sini perhatikan, di dalam kita mengajar juga, di dalam kita menggembalakan, harus kita mengerti bahwa penting pohon ara ini dari perjanjian lama, pohon yang ketiga, urutan yang ketiga, dan mendominasi sampai hari ini. Jadi jelas di sini Tuhan marah. Kalau orang-orang ini, mereka itu biasanya begini, kalau mereka suka menutupi dengan daun pohon ara, mereka itu mengajarkan untuk percaya Yesus. Mereka mengajarkan arti daripada karya salibnya. Tetapi hidup mereka seluruhnya adalah manifestasi ketidakpercayaan mereka kepada salib Kristus. Karena cuma menutupi dengan daun. Mereka mengajarkan kepada jemaat untuk mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka berlaku sebagai Tuhan atas jemaat. Ini yang terjadi praktek seperti ini. Sehingga apa? Orang-orang pada ketakutan. Tidak ada lagi damai sejahtera. Saudara, peraturan yang benar itu penundukan. Tetapi bukan jadi Tuhan. Jadi di sini ingat lagi. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Saya sudah juga ya melihat pengajaran waktu-waktu yang lalu. Bagaimana terjadi pemisahan. Diangkat juga 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita yang sudah dipercayakan firman Allah, tetapi kita tidak percaya apa yang dikatakan. Kita tidak mau mengikuti nasihat firman. Yang ada kita mau berdagang, mau menguasai bait Allah itu. Dan bahkan mendominasi bait-bait Allah. Hanya ada, maka terjadi yang namanya ya mengkultuskan manusia. Ini yang terjadi. Jadi jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang fasik, orang-orang yang sudah dipercayakan, tetapi tindakannya seperti perampok, seperti penyamun. Jadi di sini kembali lagi, apakah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah saat ini Anda sedang disucikan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia sedang membersihkan baitnya? Yaitu dengan apa? Apa kehidupan kebiasaan saudara hari ini yang tidak berkenan dia mulai sucikan. Mungkin dia sedang menyucikan keluargamu. Ya, mungkin dia sedang menyucikan pelayananmu. Mungkin dia sedang apa? Menyucikan keuanganmu, bisnismu, bahkan rohanimu. Tetapi pertanyaan di sini, apakah Anda rela disucikan oleh Tuhan? Karena kalau kita baca tadi di dalam ya Matius 21, di situ juga ketika Yesus menyucikan bait Allah, ada orang-orang ya, imam-imam ya ahli Taurat tidak setuju untuk disucikan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka lebih berhak atas bait Allah itu. Mereka lebih berkuasa.
atas bait Allah itu sehingga mereka marah sama Tuhan. Mereka berniat untuk membunuh dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, bagaimana dengan transformasi bait Allah yang adalah kita sendiri? Apakah kita akan marah ketika Yesus sucikan bait ini dan kita mengatakan yang kuasa kuasaku, hidup hidupku, bait Allah ini juga dalam kuasaku? Apakah seperti imam-imam dan ahli Taurat? Itu tergantung pada saudara. Ini yang terjadi, ya kan? Nah, bagaimana dengan kita? Pasti kalau Tuhan lagi menyucikan baitnya, akan ada kerugian. Ya kan? Akan ada kerugian memang. Karena apa? Kalau kita lihat meja-meja penukar uang dibolak-balikan. Itu bisa rugi. Uangnya berserakan mungkin pada waktu itu diceritakan orang-orang timpang, anak-anak. Mungkin mereka berhamburan ngambil uang itu. Ya, merpati-merpati dibuka. Kandang-kandangnya terbang, lari semua, rugi enggak? Kambing, domba, lembu pada kabur, rugi juga. Tetapi persoalannya, mau atau tidak, nasib Anda kalau tidak mau akan seperti pohon ara. Jadi di sini ya, dalam akhir daripada pengajaran kita ini, relakanlah hidupmu. Ya, relakanlah hidupmu karena Tuhan Yesus yang menyucikan Anda. Apapun yang terjadi ya, Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya di sini ketika Anda sedang disucikan oleh Tuhan, jangan bergantung kepada manusia. Anda melihat gunung-gunung, orang-orang yang besar, punya kekuatan yang dapat menolong. Tidak. Tetapi pertolonganku yang datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya pertolonganku, Anda dan saya datang dari atas. Bukan dari atasanmu. Berarti dari manusia. Pertolonganmu datang dari atas, bukan dari atasanmu. Bukan dari pemimpin gerejamu, bukan dari bosmu. Tetapi dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di sini Anda dan saya harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Karena kalau namanya bergantung, ya beda dengan bersandar. Kalau Anda bergantung, Anda tidak dapat lagi melakukan apa-apa. Saya ilustrasikan begini. Jika Anda terjun dari pesawat menggunakan ya parasut. Anda tergantung, berarti Anda sedang bergantung kepada parasut. Ketinggian berapa ribu kaki pun Anda terjun, Anda akan landing dengan mulus. Tidak akan patah-patah kakimu. Karena Anda bergantung sepenuhnya. Tetapi kalau Anda hanya bersandar kepada Tuhan, maka itu adalah kekuatan Anda sendiri. Jadi bergantung berbeda dengan bersandar. Kalau Anda bersandar kepada Tuhan, Anda bisa meninggalkan sandaran itu. Karena kekuatanmu yang bersandar. Ya, ketertarikanmu akan menghilangkan sandaranmu kepada Tuhan. Artinya apa? Bisa saja Anda meninggalkan Tuhan oleh karena masalahmu. Dan Anda pergi mengurus masalahmu. Atau bisa saja Anda meninggalkan sandaranmu kepada Tuhan oleh karena Anda sedang mengurus berkat-berkatnya. Atau kedua-duanya, Anda meninggalkan sandaran itu dan Anda melakukan mengurus masalah dan berkat-berkatmu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, jangan percaya kepada dusta iblis. Jangan percaya kepada realita yang Anda hadapi dan alami. Tetapi tetap percaya sepenuhnya pada perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Kalau dia bilang percaya, sabar-sabar. Saya mau tanya di akhir kata-kata ini, apakah penting Anda berdoa? Apakah penting Anda baca Alkitab? Apakah penting Anda mendengarkan suara Tuhan? Tentunya kalau kita tanya apakah Anda penting baca Alkitab? Pasti jawabannya penting. Tapi pertanyaannya, untuk apa Anda baca kalau Anda tidak percaya? Kenapa? Terkadang orang lebih percaya pada kenyataan daripada perkataan Tuhan. Sebagai contoh dalam Yohanes 11 kan tentang bagaimana Lazarus mati. Ya, Maria Marta bilang, Tuhan, saudaraku sakit. Tetapi Yesus katakan, penyakit ini tidak akan membawa pada kematian. Tetapi kenyataannya Lazarus mati. Tetapi tinggal kita mau percaya.
perkataan Tuhan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apakah kita percaya atau kenyataannya mati? Terus kita berhenti untuk percaya. Ini pun harus kita lihat. Apapun yang terjadi, realita kita percaya pada janji Tuhan. Terus dalam berdoa pun Anda harus percaya doa Anda hari ini. Anda berdoa harus percaya doamu bahwa Tuhan pasti menjawab doamu. Tetapi ya penting untuk berdoa tapi Anda tidak percaya Anda berdoa. Ya, contoh lagi di Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 12 itu. Ketika itu dia mulai di ayat 12, saya langsung saja ayat 12 dikatakan begini. Pada waktu itu kan Petrus dibebaskan. Ya, dibebaskan dan Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Karena di situ banyak orang berkumpul untuk berdoa. Jadi ceritanya kenapa Petrus pergi ke rumah situ? Karena pada waktu Petrus ditangkap, mereka berdoa untuk Petrus minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong bebaskan Petrus. Tetapi di ayat 13 dikatakan ketika Rode mendengar ada suara orang-orang ketok-ketok ya di pagar dan panggil-panggil. Rode mendengar, Rode ketahui, Rode mengenal itu siapa yang mengutuk. Rode kenal bahwa itu suara Petrus. Di ayat 14. Nah ketika Rode mendengar dengan girangnya dia nggak langsung ketemu Petrus, dia balik ke orang lagi berdoa. Nah pada waktu dia kasih tahu Petrus ada di depan, ada di pintu gerbang. Terus apa reaksi mereka? Kepada perempuan itu dia katakan kepada Rode, mereka bilang engkau mengigau, menghayal kamu. Akan tetapi Rode tidak akan mundur, dia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi kita lihat ayat berikut. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang, gak percaya. Mereka berdoa untuk Petrus dibebaskan. Ketika datang pertolongan Tuhan, mereka melihat Petrus di depan mata mereka, bengong. Benar gak ini ya Tuhan? Tuhan sudah tolong bukan? Atau gak sesuai? Gak ada konfirmasi, belum ada tanda-tanda. Ini kesalahannya. Dan yang terakhir kita perhatikan. Penting gak kita dengar suara Tuhan? Penting ya, mendengarkan suara Tuhan penting. Tetapi persoalannya, Anda mau taat atau tidak apa yang Tuhan katakan? Yunus kita lihat. Yunus bukan tidak dengar suara Tuhan. Mungkin dia dengar secara audible. Diperintahkan kepada Yunus, pergi engkau ke Nineve. Tetapi dia ke Tarsis. Apakah Yunus tidak dengar suara Tuhan? Dia dengar. Tetapi persoalannya mau taat atau tidak. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, hati-hati Anda yang mendengarkan suara Tuhan. Anda harus taat. Kalau Anda tidak taat, entah di persekutuan manapun Anda ada. Kalau Anda mendengarkan suara Tuhan, Anda harus lakukan. Kalau tidak, Anda akan menghancurkan persekutuan itu. Anda akan menghancurkan gereja itu. Karena ketika dia tidak taat, dia lari, dia naik kapal ke Tarsis. Orang-orang yang di kapal ke Tarsis hancur-hancur. Mengalami kerugian yang luar biasa. Jadi kalau Anda dengar suara Tuhan, taat. Jangan sampai nanti Anda dibuang, baru sudah hancur-hancur, baru Anda benar-benar di dalam situ. Ingat baik-baik. Jadi di sini ya, kalau mendengar suara Tuhan, katakan sakit atau enggak, enak atau tidak, katakan. Waktu baik atau tidak baik, katakan itu semua. Ya, Amsal 23 ayat 23 sebagai ayat penutup. Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bersyukur padamu
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu